Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2051, pengecut. Tidak perlu dijelaskan mengapa kemungkinan pertama begitu menakutkan. Bahkan klan tertua di alam fana saat ini hanyalah Nephilim. Meskipun garis keturunan mereka sangat kuno, mereka sendiri baru mulai muncul selama transisi antara era keemasan dan era modern. Tentu saja, wilayah mereka sendiri bahkan lebih kuno dari ini, tetapi mereka hanya ada selama beberapa juta tahun. Namun, penurunan terakhir terjadi triliunan tahun yang lalu. Penurunan sebelum itu bahkan lebih dibesar-besarkan. Untuk bertahan hidup dalam waktu seperti itu, tingkat perencanaan apa yang terlibat? Kekuatan seperti apa yang mendukung usaha ini? Dari siapa klan Mist berasal? Jika ini belum cukup mengejutkan, kemungkinan berikutnya hanya lebih buruk. Dion hanya mengalami satu klan yang keluar dari medan perang kuno, dan itu adalah binatang surgawi. Namun, pikirkan sejenak, seperti apa sebenarnya keberadaan makhluk surgawi itu. Mereka adalah satu-satunya spesies yang bertahan hidup dari era Chaotic. Mereka adalah makhluk paling diberkati yang pernah dilahirkan. Jika klan kabut benar-benar dikirim keluar dari medan perang kuno, tingkat keberadaan seperti apa yang telah melakukan ini untuk mereka? Dan mengapa keberadaan ini mengirim klan kabut? Namun tidak keluar sendiri? Tentu saja, Dion memiliki pemikirannya sendiri tentang jawaban atas pertanyaannya. Kemungkinan besar jika kemungkinan kedua benar, ini bukanlah hal yang mudah. Nenek Celeste telah mengatakan bahwa adalah mungkin untuk keluar dari medan perang kuno bahkan bagi individu normal, hanya saja menemukan dan menggunakan jalan itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya makhluk surgawi, yang diberkati oleh surga, yang dapat bergerak bebas masuk dan keluar tanpa khawatir. Jika Dion tidak membangkitkan konstitusinya dan menemukan Luna, bahkan jika dia masih berhasil memiliki makhluk surgawi sebagai pasangan, mustahil baginya untuk meniru prestasi ini. Jika kamu sudah memikirkan ini, lalu mengapa kita belum melakukannya? Clara bertanya dengan nada skeptis. Bukannya aku tidak mau, tetapi lebih karena aku tidak bisa. Perairan laut tidak hanya berbahaya, tetapi juga memiliki daya tahan yang kuat terhadap orang luar. Tidak ada bedanya dengan memasuki alam semesta lain dan mengalami penindasan. Masalahnya, itu jauh lebih buruk. Menyelam hanya 1 meter di laut ini jauh lebih buruk daripada menyelam bahkan 10 atau 100 km di laut biasa dan ada penolakan yang hebat. Aku punya firasat bahwa jalur air sebenarnya terbentuk menjadi susunan besar yang membentang di seluruh medan perang. Jika memang begitu, lawannya bahkan lebih menakutkan daripada yang kita kira. Klan kabut mungkin lemah tanpa alasan, tetapi jika mereka benar-benar telah ada selama triliunan tahun. Fakta bahwa mereka bahkan memiliki para ahli hingga hari ini lebih mengesankan daripada yang dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ini bukanlah alam abadi tempat semua orang hidup selama miliaran tahun. Bahkan rentang hidup makhluk tinggi mungkin tidak melampaui 5 juta tahun, dan mereka yang dapat hidup lebih lama pasti akan melampauinya jauh sebelum itu. Jadi, apa rencananya? Dion tiba-tiba menyeringai. Mengapa kalian semua tampak begitu sedih? Karena ada musuh yang mengintai di halaman belakang kita, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Istri-istri Dion tersenyum pahit. Bagaimana mungkin semua orang haus akan pertempuran seperti suami mereka? Apakah ini masuk akal? Tenanglah. Paling buruk, mereka akan menjadi penguasa dengan 4 sisi, kan? Ekspresi Madeline berubah. Dia sangat mengenal suaminya. Jika ini benar-benar pikirannya, dia tidak akan pernah melakukannya. Tidak peduli seberapa gilanya dia dalam pertempuran, dia tidak akan pernah mempermainkan hidup mereka seperti ini. Dia menghargai mereka jauh di atas kesenangan pribadinya. Fakta bahwa dia masih membawa mereka ke tempat yang berbahaya daripada pergi sendiri. Mengapa demikian? Pengecut. Valen bergumam untuk yang kesekian kalinya dalam setahun terakhir. Tampaknya dia masih sangat marah dengan pemecatan Aki terhadapnya. Bahkan setelah melakukan perjalanan melalui terowongan hampa selama berbulan-bulan, dia masih membicarakannya. Saat ini, 3 serangkai Valen, anak, dan Chrysanthemum telah memasuki medan perang kuno. Selama fase pertama, gerbang terus-menerus dibuka di setiap planet yang berpenghuni. Jadi, yang harus mereka lakukan hanyalah meninggalkan wilayah Kekaisaran Fana dan wilayah lain tempat pembatasan terhadap tindakan mereka tidak terlalu ketat. Sekarang, mereka bertiga berlari melalui hutan lebat, bukan kejadian langka di medan perang kuno. Namun, tujuan mereka jauh berbeda dari warga biasa di penjara ini. Sementara mereka yang berada di medan perang kuno secara sadar dan tidak sadar akan melakukan segala yang mereka bisa untuk menghindari air, Valen melakukan hal yang sebaliknya. Sesekali, dia akan berhenti di perairan yang gelap dan mengamuk. Terkadang dia akan melanjutkan jalannya yang sama, dan di waktu lain, dia akan mengubah arah sepenuhnya, tampaknya secara acak. Apakah kamu tidak penasaran? Chrysanthemum menggoda suaminya. Tentang apa? Kau tidak menyenangkan? Jawabnya sambil cemberut. Jelas dengan apa yang dilakukan Valen.
Sudah seminggu tidak ada apa-apa selain ini, namun kau belum mengatakan sepatah kata pun. Mengenal sepupuku, dia mungkin dalam hati gemetar karena marah karena kau belum bertanya. Anak mengangkat bahu. Bukankah sudah jelas? Perairan ini tidak biasa. Setiap tetesan mengalir dengan energi, dan bahkan makhluk terlemah yang hanya dapat menempati permukaannya sama kuatnya dengan Valen. Jika kau melihatnya secara makroskopis, perairan sangat mirip dengan Ki dan tubuh daratan tempat mereka bercokol adalah meridian. Bukankah ini persisnya cara kerja Arai? Dia mungkin mencoba menguraikan semuanya untuk menemukan jalur yang paling mudah untuk dimasuki. Satu-satunya hal yang mengejutkan adalah asal-usul klan Mistmu sebenarnya sangat misterius dan kuat. Alis Krisantemum terangkat karena terkejut. Dia telah mengenal suaminya sejak lama, tetapi dia tidak pernah secerdik seperti yang terlihat sekarang. Bahkan, anak dapat digambarkan sebagai orang yang berpikiran agak tumpul dan agak terlalu linear dalam berpikir. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2052, keluar. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa anak hanya mengetahui hal-hal ini karena Dion memberitahunya? Meskipun dia tampak benar-benar diam, sebenarnya hatinya sedang dilanda badai yang mengamuk. Semakin hari berlalu, semakin dia menyadari betapa sulitnya Dion untuk dipahami. Berapa banyak makhluk tinggi yang ada di medan perang kuno? Berapa banyak penguasa? Berapa banyak penguasa tertinggi? Berapa banyak penguasa pertama, kedua, bahkan ketiga? Sekarang pikirkan berapa banyak yang telah dilahirkan dan mati dalam sejarah medan perang secara keseluruhan? Selama triliunan demi triliunan tahun. Jumlahnya pasti sangat besar, namun, tidak seorang pun menyadari rentang rahasia yang mereka gali hari demi hari. Kecuali dia, anak tidak bisa benar-benar yakin kalau tidak ada seorang pun yang menyadarinya, tetapi kalaupun ada, pasti jumlahnya sangat sedikit. Mungkin yang lain benar-benar melakukannya, tetapi menemui ajal yang tidak mengenakan karena masalah mereka. Siapa tahu, mungkin jawabannya ada di akhir deduksi Valen? Yang anak tahu adalah Dion tidak mengizinkan Valen datang ke sini karena dia sendiri tidak bisa menguraikan susunan yang sangat besar itu. Melainkan, itu karena dia merasa itu terlalu membosankan. Mengapa tidak membiarkan seseorang yang punya jalan pintas melakukannya untuknya? Ditambah lagi, Dion tidak tahu kalau ada penghalang lain di sepanjang jalan, jadi sebaiknya seseorang yang berpengetahuan membukakan jalan untuknya. Sayangnya, Valen tidak tahu bahwa dirinya sedang diperalat seperti ini. Yang lebih menyedihkan adalah ketika dia akhirnya yakin bahwa dia hampir sampai di ujung jalannya. Dan bahkan menemukan titik asal yang dicarinya, wajahnya berubah menjadi putih pucat saat dia menyadari ada 5 orang berdiri di depannya. Sebelum dia bisa bereaksi, Dion Qi menyapu ke depan, membuat dia dan Krisantemum pingsan. Lebih berguna bagiku jika mereka tidak tahu bahwa kau berkolusi denganku untuk menipu mereka. Masih ada beberapa variabel yang tidak diketahui yang akan datang. Siapa tahu, mempertahankan identitasmu sebagai mata-mata tersembunyi mungkin berguna. Masih banyak hal yang tidak diketahui Dion. Mengapa mereka mengirim klan Mist keluar? Mungkinkah yang mereka butuhkan ada pada diri Valen? Apa yang bisa dipegang klan lemah seperti klan Mist yang dibutuhkan oleh keberadaan yang begitu kuat? Namun yang lebih penting lagi, Jade tidak pernah menyebut klan seperti itu. Baik dalam catatannya, maupun dalam video yang ditinggalkannya, tidak ada sedikit pun jejak penyebutan mereka. Bagaimana mungkin klan sekuat itu jatuh tanpa mengeluarkan suara? Dengan begitu banyak pertanyaan, ia harus tetap waspada. Ia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Anak, masuklah ke dunia batinku bersama mereka. Jika aku membutuhkanmu, aku akan membawamu keluar. Anak mengangguk tanpa suara, namun saat ia hendak masuk, Dion tiba-tiba menghentikannya sekali lagi, menatap tajam ke arahnya. Aku tidak tertarik pada laki-laki, loh, kata anak santai. Dion menggelengkan kepalanya, sama seperti lelucon sebelumnya, kata-kata anak mungkin akan sangat lucu jika dia tidak mengatakannya tanpa emosi. Saya cuma mau bilang maaf, kata Dion serius. Maaf, untuk apa sebenarnya? Dion mendesah. Jika itu jawabanmu, tidak apa-apa. Aku yakin kamu akan menemukan pasangan hidup yang jauh lebih baik daripada Krisantemum di masa depan. Kau terlalu banyak berpikir. Sejak awal, Krisantemum adalah istri yang diatur ayahku untukku. Saat itu, klan raksasa kaisar kita berada di peringkat ke-11 sementara mereka berada di peringkat ke-9. Itu hanya dilakukan dengan harapan untuk menaikkan peringkat kita. Meskipun, hal-hal seperti itu tampaknya tidak berarti mengingat apa yang telah terjadi sejak saat itu. Mendengar anak menjelaskan dirinya sendiri dengan begitu banyak kata, Dion justru merasa semakin bersalah. Ia memahami emosi manusia dengan sangat baik sehingga tidak bisa begitu saja mempercayai perkataan anak. Baiklah. Dengan anggukan, anak memasuki dunia batin Dion, meninggalkan Dion dan keempat istrinya. Baiklah, Dion menoleh ke arah mereka dan mengangguk dengan serius. Mulai sekarang, jangan tinggalkan aku dalam radius 5 meter.
Sekarang, bukan hanya Madeline yang menganggap tindakan Dion aneh, tetapi bahkan Amporae yang tidak peduli dengan pertempuran dan musik sepanjang hari mulai merasa skeptis. Namun, ini adalah semacam wawasan yang hanya diketahui oleh mereka yang bisa mengaku paling dekat dengannya. Mungkin bagi pengamat luar, tidak ada yang salah sama sekali. Titik di sungai ini merupakan titik lemah. Namun, titik ini tidak berada di tepi sungai, melainkan sekitar 1 kilometer dari sini. Masalahnya adalah terbang di atas air bahkan lebih sulit daripada terbang di atas daratan. Bukan hanya binatang buas yang ada di atas, tetapi atmosfernya juga menjadi lebih berat. Kau akan membuang terlalu banyak ki kecuali aku mendukungmu, jadi tetaplah fokus. Melihat mereka berempat mengangguk, Dion meluncurkan dirinya ke langit, diikuti oleh istri-istrinya dari belakang. Meskipun itu tidak benar, tak seorang pun akan terkejut jika ada yang mengatakan penjara ini mendapat julukan medan perang dari sungai, danau, laut, dan samudra yang mengamuk. Tidak ada danau yang tenang atau sungai yang tenang di tempat ini. Tidak ada air biru atau sungai yang begitu jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya dari permukaan. Di sini, airnya begitu gelap sehingga tampak seperti lapisan minyak. Satu-satunya ketenangan adalah saat ombak mengamuk saat mencapai puncaknya sebelum menghantam dan menyebabkan tsunami yang dapat menghancurkan planet-planet. Ini adalah perairan laut gelap di medan perang kuno, tempat yang tidak berani diinjak manusia atau binatang dengan mudah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2053, gelap. Namun, bahkan menghadapi pemandangan mengerikan ini, aura Dion melonjak. Pada saat itu, air pasang di bawah kakinya pun tunduk. Air berubah menjadi permukaan hitam berkilau dan halus, sama sekali tidak bisa bergerak. Ri, Madeline, Clara, dan Amporae tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang Dion. Belakangan ini, bayangan yang ia berikan pada segalanya terasa semakin membesar. Mungkin jika mereka adalah tipe wanita yang lebih rendah, mereka akan mulai merasakan jarak antara mereka dan suami mereka semakin lebar. Namun kenyataannya adalah mereka merasa bahwa Dion yang ini lebih seperti pria yang mereka cintai daripada Dion sebelumnya. Itu adalah perasaan yang benar-benar tidak dapat dijelaskan. Mereka selalu mencintai Dion, ini tidak dapat disangkal. Ada banyak saat di mana mereka berpikir mereka tidak dapat mencintainya lagi. Namun, setiap hari berlalu, dia tiba-tiba menjadi semakin sempurna bagi mereka. Namun, hal ini disertai dengan perasaan yang kontradiktif. Rasanya agar Dion dapat menjadi pria yang sempurna bagi mereka, ia justru semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang biasa, seolah-olah ia perlahan-lahan naik ke langit. Memandang dunia dari sudut pandang yang semakin tinggi. Rasanya baru saja dia melepaskan auranya, tetapi kenyataannya dia baru melangkah maju. Air laut pun menenangkan diri mereka sendiri. Namun, karena alasan inilah mereka tanpa sadar menghela napas lega saat Dion mengucapkan kata-kata itu kepada anak. Mungkin dia tidak sebebas yang mereka kira. Di sini, Dion tiba-tiba berbicara. Mata kanannya sedikit bergetar, ada penghalang ruang yang tak terlihat yang membungkusnya. Hanya ketika menyentuh permukaan air, bentuknya menjadi samar-samar terlihat. Permukaan yang masih hitam ini berubah bentuk di sekeliling bola, tetapi hanya Dion yang tahu betapa sulitnya tindakan yang tampaknya acuh tak acuh ini. Rasanya seperti dia menyingkirkan ribuan jin dengan setiap dorongan ke depan. Beban ini tidak berarti apa-apa bagi kekuatannya saat ini, tetapi ini hanya permukaannya. Dunia di bawah sana persis seperti yang diharapkan seseorang, tetapi di saat yang sama sekali tidak seperti itu. Sekilas, itu adalah kegelapan yang tak berujung. Tanpa sedikit pun cahaya, mustahil untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jika Anda memiliki mata biasa, itu saja. Namun, mata Dion sangat sensitif terhadap distorsi di ruang angkasa. Air berat yang bergerak di sekitarnya, atau entitas apapun yang cukup kuat untuk mendorong air tersebut, pasti akan mudah dibaca olehnya. Di sisi lain, itu sama sekali tidak seperti yang diharapkan orang. Di bawah permukaan air, arus tidak akan mudah terlihat. Namun, medan perang kuno itu sama sekali berbeda. Aliran air yang deras berputar seperti tornado, menusuk ke segala arah. Kadang-kadang aliran air itu akan menyatu, membentuk perangkap kematian berbentuk bola dari air yang bergolak. Dan di waktu lain, aliran air itu akan tiba-tiba meledak dengan ki yang sangat pekat, melenyapkan binatang buas yang berenang terlalu dekat dengan fenomena ini menjadi pasta daging. Dunia di bawah permukaan bahkan lebih mengerikan daripada permukaan itu sendiri. Indra Dion menangkap semua perubahan hebat ini. Dia mungkin satu-satunya orang di alam fana, selain mungkin putrinya sendiri, yang bisa melakukan itu. Namun, bahkan saat itu, Alona hanya seorang Worldseer kelas 1, sementara Dion telah naik ke kelas 3. Bahkan di alam abadi, dia akan dihormati, terutama karena Worldseer kelas tertinggi saat ini hanya berada di kelas 9. Air bisa berperilaku seperti ini. Pandangan Ri tiba-tiba menghilang, seolah-olah dia tengah memahami sesuatu. Dion, yang hendak melangkah maju, berhenti ketika dia menyadari hal ini.
Dalam beberapa dekade terakhir, ia telah memahami banyak wasiat tanpa sengaja. Di antara semuanya, tentu saja ada salah satu yang paling umum, wasiat air. Namun, meskipun itu adalah salah satu wasiat yang paling mudah dipahami, Dion jarang menemukan prajurit bela diri yang menggunakannya. Itu bukan berarti tidak ada prajurit bela diri yang kuat yang memanfaatkan kemauan, tetapi bahkan orang-orang kuat itu tidak akan pernah menggunakan kemauan air. Sebaliknya, mereka menggunakan kemauan es yang jauh lebih kuat. Masalah dengan kemauan air adalah bahwa ia terlalu kekurangan kekuatan. Kehendak unsur lainnya memiliki fungsi tambahan yang berguna. Misalnya, kehendak angin sangat baik untuk kecepatan, kehendak bumi sangat baik untuk pertahanan. Keduanya dapat berevolusi menjadi sesuatu yang lebih hebat dari fondasi aslinya. Kehendak angin tidak hanya dapat diterapkan pada kecepatan, tetapi juga kelincahan. Pada saat yang sama, ada banyak mineral yang dapat dipahami pengguna kehendak bumi untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bumi mencakup terlalu banyak hal. Namun bagaimana dengan air? Tentu saja, jika digunakan pada kecepatan proyektil yang tinggi, seseorang dapat melukai orang lain dengan air. Namun, bukankah itu juga berlaku untuk angin dan tanah? Angin dapat dibuat menjadi sangat tajam, tetapi akan selalu kurang tajam terhadap kemauan pedang. Tanah dapat dibuat menjadi kuat dalam serangan, tetapi akan selalu menjadi yang terbaik dalam pertahanan. Selain itu, dari semua keinginan unsur, bahkan tidak perlu disebutkan api yang berdiri di atas yang lainnya bersama dengan petir. Sepertinya tidak ada yang unik secara fungsional tentang air. Tidak ada yang berguna tentangnya selain fakta bahwa ia bisa menjadi es. Namun benarkah ini benar? Di dunia fana, tidak ada yang lebih penting daripada air. Selain oksigen, mungkin air adalah satu-satunya zat yang tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Dion merasa sulit untuk percaya bahwa air tiba-tiba menjadi tidak berguna di dunia persilatan. Namun, ia tidak pernah mau berusaha memahaminya karena ia sudah memiliki banyak hal lain yang harus dilakukan. Pada hari Dion memahami keinginan air hingga tingkat keinginan pertama, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Dion tersenyum tipis. Sepertinya itu sepadan, setidaknya untuk alasan ini saja. Dion menyadari bahwa ia telah sangat meremehkan keinginan unsur-unsur berkat medan perang kuno. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2054, Abu. Dion masih ingat hari itu dahulu kala ketika anginnya jika digunakan di tempat itu benar-benar berubah menjadi hijau. Dia tidak mengerti apa artinya saat itu, tetapi dia pasti mengerti sekarang. Ada banyak budaya yang menganggap unsur-unsur sebagai dasar fundamental dari segala sesuatu. Ini bukan suatu kebetulan. Tubuh Ri mulai bersinar terang. Sesaat kemudian, pakaiannya terurai seperti pakaian Madeline. Tubuh mungil nan elok tanpa cacat menyambut pandangan mereka, tetapi kemudian Dion tiba-tiba bergerak. Amporae dan Clara terkejut hingga merasa membeku. Dion, menyerang Ri, sepertinya tidak ada penjelasan lain untuk apa yang sedang terjadi. Kalau tidak, mengapa dia berusaha mengganggu terobosannya seperti ini? Telapak tangan Dion menghantam tubuh Ri dengan keras. Suara gemuruh yang dapat menggetarkan bintang-bintang dan menghancurkan planet-planet keluar dari bibirnya saat api putih menyala muncul di sekelilingnya. Tetapi mungkin hanya Madeline yang langsung mengerti bahwa api putih ini bukanlah api kemurnian Dion. Ia sedang membakar jiwanya. Madeline menutupi bibirnya yang lembut dengan tangan kecilnya, desahan kesedihan keluar darinya. Dia teringat apa yang terjadi terakhir kali Dion membakar jiwanya. 2 tahun. 2 tahun ia jatuh koma. Jika bukan karena Clara dan Body Kernel, ia mungkin tidak akan pernah terbangun lagi. Namun di sini ia melakukannya lagi tanpa ragu sedikit pun. Segel itu tiba-tiba dilepaskan dalam kemuliaan penuhnya. Sungai yang gelap itu diterangi, memperlihatkan kedalaman yang sangat dalam yang tersembunyi di bawahnya dan makhluk-makhluk mengerikan dengan kekuatan untuk menelan galaksi. Terakhir kali Dion membakar jiwanya, saat itu masih dalam tahap suci. Dia menggunakannya untuk memperoleh kemampuan bertarung melawan para dewa puncak dan bahkan akhirnya menjadi ahli Dao. Bayangkan saja kekuatan macam apa yang harus dihasilkan dari peristiwa itu, untuk memungkinkan jalur jiwa yang lemah untuk melawan para ahli jalur Qi. Namun kini, jiwanya sudah berada di puncak alam fana. Bahkan, di satu jalur tertentu, jiwanya sudah berada jauh di dalam standar alam abadi. Pada saat itu, Dion merasa ia dapat melihat menembus segalanya. Bahkan penghalang yang menutupi wilayah inti medan perang kuno dapat dihancurkan dan dilihatnya. Namun, Dion tidak memiliki kemewahan untuk memperhatikannya. Seluruh fokusnya tertuju pada istrinya dan kekosongan yang memisahkan dunia. Aku bersumpah demi hidupku. Suara Dion terdengar tidak berbeda dari dewa iblis yang marah, yang melampiaskan keinginannya pada alam eksistensi lain. Akan ada hari ketika aku melewati penghalang ini dan mencabut akarmu dari tanah. Berani menyentuh istriku, aku akan membakarmu menjadi abu. Di dunia lain yang melintasi ruang dan waktu, ada tempat yang keindahannya tak terjelaskan.
Setiap inci ditutupi keanggunan yang rimbun yang bersinar dengan aura hijau yang lembut. Pohon-pohonnya tinggi dan rimbun, bergoyang lembut tertiup angin dengan gemerisik daun yang terdengar seperti siulan yang menenangkan. Bahkan udaranya dipenuhi dengan aroma surgawi, yang dapat membuat jiwa merasa sangat nyaman. Di langit, peri, piksi, dan naga dari legenda melayang. Para kurcaci dan raksasa menghiasi tanah, tetapi bahkan mereka yang biasanya makhluk jelek benar-benar berjalan dengan senyum bahagia di wajah mereka. Di tengah-tengah semuanya, berdiri sebuah pohon dengan tajuk yang menjulang tinggi. Batangnya melilit ribuan kilometer, menjulang ke langit dan bahkan di atas awan dan bintang-bintang di atas. Dan memancarkan cahaya hijau lembut saat daun-daunnya jatuh dengan lembut ke tanah dari waktu ke waktu, memberkati dunia di bawahnya. Namun, pada saat itu, pemandangan tiba-tiba berubah. Awan putih di atas mulai bergetar, berubah menjadi abu-abu, lalu hitam. Di bawah sana, bumi mulai bergetar. Makhluk-makhluk bahagia yang baru saja bermain-main tanpa peduli dengan dunia tiba-tiba mulai berteriak ketakutan saat retakan-retakan mengalir di tanah mereka. Air yang berkilauan terbalik, ombak besar melesat ke langit dan membanjiri area yang dulunya subur. Petir mulai terbentuk saat guntur menggelegar di atas kepala. Suaranya begitu dahsyat hingga banyak gendang telinga pecah, menyebabkan luka pertama yang pernah dilihat dunia ini dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Berani kau menaruh tanganmu pada istriku. Akan aku bakar kamu hingga abu. Kilatan petir menyambar langit. Panjangnya lebih dari ribuan mil, dan tebalnya beberapa puluh mil. Ia menabrak batang pohon yang menjulang tinggi, amukannya yang seperti ingin menghancurkan surga pun turun ke dunia. Namun, itu saja. Langit perlahan cerah, bumi perlahan pulih, air perlahan surut. Yang tersisa dari auman itu hanyalah tanda hitam kecil di kulit pohon yang tadinya tak bercacat. Dan setelah beberapa saat, terdengar desahan, amarah yang terpendam dalam tubuh Dion membumbung keluar. Auranya menjadi sangat gelap, kedalaman matanya berkedip-kedip dengan api gelap yang sudah dikenalnya. Namun kali ini, jauh lebih gelap daripada sebelumnya. Dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti menyia-nyiakan kekuatan singkatnya untuk serangan yang dia tahu tidak akan efektif. Satu-satunya alasan mengapa keinginannya membocorkan sebagian kecil dirinya ke dunia adalah karena dia harus memutuskan hubungan dengan dunia karena kebutuhan. Bagaimanapun, dia sudah terhubung dengan dunia. Jika tidak karena ini, pohon dunia tidak akan mendengarnya sama sekali. Saat itulah Dion melakukan sesuatu yang selama ini ia tolak. Dengan serangan telapak tangan kedua, ia memasukkan pil penghancur nasib ke dalam mulut Ri, namun Ri masih belum bereaksi saat pil itu tersangkut di tenggorokannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2055. Saat itu, Dion menolak memberi pil pemecah nasib kepada Ri karena hal itu pada dasarnya akan mengatur ulang garis keturunannya, menghapus garis keturunan elfnya. Dion selalu merasa bahwa hal ini tidak akan sepadan. Seseorang harus ingat bahwa mengandalkan benih iman akan memutus jalan seseorang. Lebih buruk lagi, jika Ri mengabaikan garis keturunan elf dan benih imannya, bakat tubuh Kitsune klan salju miliknya saja mungkin tidak cukup untuk mengikuti Dion ke alam abadi. Realitas semacam ini tidak dapat diterima oleh Dion. Ditambah lagi, saat itu, dia sama sekali tidak melihat ada yang salah dengan keberadaan pohon dunia. Akan tetapi, Dion sekarang bukanlah Dion dulu. Sebelumnya, Dion hanya bisa memurnikan pil penghancur nasib hingga kemurnian 70%. Namun sekarang, memurnikannya hingga beberapa kali lebih kuat semudah bernapas. Selain itu, Dion memiliki pemahaman tentang jalur unik gurunya. Sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan setetes darah dan membiarkan formula dasar bekerja untuknya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan darah itu sendiri dengan cerdik dan efisien, seperti halnya alkemis lainnya. Namun, sekarang, semuanya jauh berbeda. Dion tidak perlu lagi membuat pil penghancur penghalang terlebih dahulu, lalu menggunakan setetes darah untuk mengembangkannya menjadi pil penghancur takdir. Sebagai gantinya, ia dapat langsung menyempurnakan pil penghancur takdir menggunakan darah rubah surgawi dalam formula dasarnya. Ini akan menyebabkan perubahan kualitatif pada pil yang akan membuatnya lebih berkhasiat daripada pil penghancur takdir biasa. Namun, Dion tidak berhenti di situ saja. Ia akan menjelaskan kepada pohon dunia itu bahwa istrinya tidak membutuhkan bantuannya. Ia, Dion Sacharo, dapat mengangkat istrinya ke tingkat yang tak tersentuh tanpa bantuan orang lain. Inilah mengapa Dion tidak hanya mengeluarkan beberapa tetes darah rubah surgawi yang paling murni. Tapi dia juga mencabut benih iman kukan dari benak Ri. Lengan Dion mulai bergerak sementara tubuhnya bergeser di sekitar Ri dengan kecepatan yang menyilaukan. Setiap kali dia kembali ke muka Ri, dia akan meneteskan setetes darah lagi ke mulutnya. Pukulan telapak tangannya menghujani ke bawah dengan kecepatan surgawi, iramanya menyebabkan air di sekitar mereka menyanyikan himne yang indah. Namun, jantung Madeline, Clara, dan Amporae berdebar kencang.
Jika ada alkemis, bahkan dari level terendah, yang melihat pemandangan ini, mereka akan langsung pingsan karena terkejut. Dia menggunakan tubuh Ri sebagai tungku. Dia secara langsung memurnikan pil dan menyebarkannya ke seluruh tubuhnya pada saat yang bersamaan. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa Ri tampak seperti sedang melayang, masih terjebak dalam kondisi pencerahannya. Ia bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa suaminya, yang tidak pernah melawannya, sebenarnya begitu ganas memukulinya. Tetapi, jika diperhatikan lebih dekat, apalagi sampai menyakitinya, tidak ada sedikit pun memar di kulit halus Ri. Api putih di sekitar tubuh Dion menyala makin lama makin ganas saat ia menuangkan semakin banyak kekuatan jiwanya ke tubuh istrinya. Tiba-tiba deru kesakitan keluar dari bibir Dion saat lubang berdarah muncul di perut bagian bawahnya. 2 yin primordial melesat keluar, satu terbungkus kabut gelap yang menyeramkan, dan yang lainnya menyala dengan tanaman hijau subur dan aroma yang lembut. Jelaslah bahwa yang pertama adalah milik Kukan, sedangkan yang kedua adalah milik Ri sendiri. Namun, Dion langsung menghancurkan primordial yin yang hijau subur, menyelimuti energinya dengan seluruh energinya dan membantingnya ke mulut Ri. Di saat berikutnya, benih iman hitam gelap yang dicabutnya dari mata batin Ri dan yin primordial hitam berkabut dibanting bersama olehnya dan dibakar dengan api kekacauannya. Manifestasi Dion muncul di punggungnya, auranya begitu ganas sehingga air di sekitar mereka terdorong dengan kuat. Faktanya, satu-satunya air yang tersisa berkelok-kelok di jalur yang aneh, seolah melayang di udara dengan energi khusus yang menyatukan mereka. Jika Dion memiliki pikiran untuk membagi fokusnya, dia pasti akan menyadari bahwa air yang mengambang ini tidak lain adalah susunan tersembunyi yang tersembunyi di bawah air hitam ini. Saat itulah sesuatu yang mistis mulai terjadi. Manifestasi Dion mulai mengikuti gerakannya, berputar di sekitar tubuh Ri secepat yang dilakukannya. Pukulan telapak tangan mereka, napas mereka, bahkan gelombang ki mereka pun sinkron. Pada saat itu, untuk pertama kalinya sejak terciptanya, awan merah di atas medan perang kuno terbelah, menghujani tetesan energi keemasan seperti embun pagi. Lonceng surga, untuk pertama kalinya sejak penjara ini dibangun, berdenting semakin keras. Iramanya tak terkendali dan kuat, lebih bersemangat daripada yang pernah didengar Dion sebelumnya. Namun, bagi Dion saat ini, tidak ada suara sama sekali. Hanya ada istrinya di hadapannya sekarang. Tubuh Dion bersinar, tatapannya berkaca-kaca dan memperlihatkan 2 mata putih yang buram. Dia tampak benar-benar buta. Sesaat kemudian, sisik emas muncul di langit. Seolah diberkati oleh tetesan embun emas, sisik itu mulai berkilauan. 1%, 67%, 34%, 98%. Dion bergumam pada dirinya sendiri. Setiap kali dia mengucapkan persentase di atas 97, telapak tangannya akan menunjuk keluar sekali lagi. 9.000 bagian rubah langit, 500 bagian kunpeng langit, 300 bagian rusa langit, 100 bagian singa langit, 80 bagian burung merak langit, 20 bagian hamster langit. Pergerakan Dion menjadi semakin cepat. Segel di atas kepala mereka berputar dengan sangat cepat. Tidak seorang pun dapat membayangkan jumlah kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk membuatnya tetap bekerja dengan kapasitas penuh selama berhari-hari. Akhirnya, bola bercahaya dari kabut hitam yang menyatu itu dipadatkan di tangan kanan Dion. Di tangan kirinya, lapisan api putih menghantam tubuh Ri berulang kali. Kemudian telapak tangan kanan Dion menghantam ke depan dengan serangan terakhir, bola benih yin dan iman primordial meluncur maju dan memasuki tubuh Ri dengan momentum yang dahsyat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2056, menangis. Teriakan halus keluar dari bibir Ri, tetapi Dion sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gemuruh di langit mengatakan semuanya, kesengsaraan akan datang. Ekspresi Dion tampak lesu, mata kanannya berdarah karena hujan yang tak kunjung reda. Ia merasa jantungnya seperti akan meledak keluar dari dadanya, berdebar sangat cepat, sehingga bisa saja jantungnya berhenti berdetak kapan saja. Otot-ototnya terasa nyeri, kelopak matanya terasa berat, ia bahkan samar-samar merasakan nyawanya melayang. Namun, matanya tetap terpaku pada istrinya saat langit di atas mengirimkan serangan pertamanya. Teriakan lain keluar dari bibir Dion. Setiap kali dia memanggil, Dion merasa seolah-olah luka itu adalah lukanya sendiri, bahwa hatinya sendiri terus-menerus ditusuk, meneteskan darah yang membakar tanah di bawahnya. Kulit Ri yang halus terkoyak. Setiap serangan seakan meledakkan bagian tubuhnya yang lain menjadi pasta daging. Meskipun khasiat obatnya menumbuhkan kembali bagian tubuh yang hilang itu segera setelahnya, kerusakan yang ditimbulkannya tidak dapat disangkal. Tidak mungkin ada siksaan yang lebih buruk bagi suami dan istri. Madeline, Clara, dan Amporae merasakan mata mereka berair tak terkendali. Meskipun kedua orang terakhir tidak mengerti mengapa Dion melakukan ini, mereka tahu Dion tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu berbahaya bagi mereka tanpa alasan. Saat sambaran petir ke-81 jatuh,
tubuh Ri menghilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah tumpukan abu. Dion mengatupkan rahangnya dengan sangat erat hingga darah mulai merembes dari gusinya dan keluar dari bibirnya. Pikirannya hanya dipenuhi dengan pikiran untuk menghancurkan wilayah pohon dunia. Mata merah Dion menatap tumpukan abu itu. Cahaya mutiara samar-samar terlihat di dalamnya. Ini adalah satu bagian tubuh Ri yang berusaha sekuat tenaga dia lindungi jiwanya. Dion benar-benar tidak punya pilihan dalam hal ini. Dia tidak bisa terus membiarkan Ri membawa bahaya yang mengancam. Dia tidak tahu persis apa yang direncanakan pohon dunia dengan Ri, tetapi kehadirannya sama sekali tidak dapat diterima olehnya. Hal yang dipelajarinya dari para kurcaci telah mengganggu pikirannya terlalu lama. Sudah 6 tahun berlalu sejak hari itu, namun hal itu terus-menerus membayangi hatinya dari awal hingga akhir. Ketika dia menyadari bahwa teorinya tentang medan perang kuno itu benar, dia tahu bahwa inilah kesempatannya untuk membebaskan belenggu Ri. Masalahnya adalah dia tidak bisa meremehkan pohon dunia. Entitas yang dapat menguasai dunia dan bahkan mengirimkan begitu banyak kekuatan melalui penghalang dunia bukanlah lawan yang bisa dia hadapi saat ini. Bahkan makhluk abadi yang paling lemah pun dapat mengancam hidupnya, apalagi keberadaan yang berada di puncak keabadian. Itulah sebabnya Dion bertindak seperti itu. Dia tidak punya kemewahan untuk memberitahu istrinya apa yang terjadi. Fakta bahwa dia memberitahu Madeline adalah sesuatu yang dia anggap sebagai kesalahan bahkan sekarang. Dia beruntung karena itu tidak memengaruhi hasil akhirnya, meskipun dia tidak yakin apakah pertaruhannya berhasil. Jika lautan di medan perang kuno itu mampu menghalangi indera abadi Dion, maka mustahil untuk dikatakan bahwa itu normal. Pasti ada rahasia tersembunyi di baliknya, tetapi itu bukanlah alasan utama Dion datang ke sini. Yang ia inginkan adalah mencari waktu yang paling tepat untuk bertindak. Dia membutuhkan 3 hal. Dia membutuhkan lingkungan yang optimal, dia membutuhkan istrinya dalam kondisi yang optimal, dan dia membutuhkan pohon dunia untuk menurunkan kewaspadaannya. Perairan ini merupakan lingkungan yang optimal karena 2 alasan. Pertama, di dalam medan perang kuno, penghalang ke dunia luar sudah sangat tebal. Hal ini membuat hubungan yang sudah sulit antara Ri dan pohon dunia menjadi semakin lemah. Namun, alasan kedua merupakan hal yang lebih penting. Perairan ini memiliki kemampuan untuk mempersempit jangkauan indera Dion dari yang mencakup seluruh jagat raya menjadi hanya 10.000 km. Kita harus ingat bahwa indera abadi Dion sama sekali tidak normal. Ketika Dion hanya memiliki indera ilahi, ia dapat melihat ratusan, bahkan ribuan kali lebih jauh daripada yang dapat dilihatnya dalam kultivasi jiwanya. Bagaimana mungkin hal ini tidak berlaku untuk indera abadinya? Satu-satunya alasan mengapa ia tampak setara dengan yang lain sekarang adalah karena melintasi batas-batas alam semesta terlalu sulit. Keuntungan apapun yang dimiliki Dion akan hilang dalam upaya melintasi batas keempat. Mungkin keuntungannya tidak akan terlihat jelas lagi sampai jiwanya terus berevolusi lebih jauh. Namun, yang jelas adalah bahwa keuntungan-keuntungan ini seharusnya lebih jelas terlihat di tempat seperti lautan ini. Menurut perkiraan Dion, seorang pelihat dunia kelas 3 yang normal bahkan tidak akan mampu melihat sejauh 100 km dari pusatnya jika mereka berada di posisi yang sama. Jika seorang peramal dunia kelas 3 saja bisa ditekan seperti ini, Dion yakin bahkan pohon dunia pun akan terkekang. Dion tidak peduli tingkat entitas apa yang kamu miliki. Ketika menyangkut masalah jalur jiwa, bahkan jika Dewa Alkimia turun dari langit saat ini, dia tidak akan menundukkan kepalanya. Lingkungan yang optimal ini menumpulkan indera pohon dunia hingga tidak dapat bereaksi secepat biasanya. Dan disinilah aspek kedua, kondisi optimal Ri muncul. Menggunakan tubuh Ri sebagai kuali pemurnian sangatlah berbahaya. Setiap perlawanan yang dilakukan Ri akan berujung pada bencana yang tak terhindarkan. Tidak peduli seberapa besar Ri mempercayai Dion, mustahil baginya untuk menumpulkan semua indranya sepenuhnya. Kesempatan terbaik baginya adalah membeku dalam momen pencerahan. Dion percaya pada bakat istrinya. Ia tahu bahwa hanya dengan menunjukkan lingkungan ini padanya, ia akan mampu memasuki dunia baru. Jika bukan karena tindakan Dion, ia pasti sudah menjadi penguasa saat ini. Namun, ini hanya salah satu alasan mengapa Ri harus memasuki kondisi ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2057, Abu. Alasan yang lebih penting adalah bahwa pada saat pencerahan, seseorang paling terhubung dengan surga. Pembuatan pil kelas abadi adalah proses merampas dao surgawi dari surga itu sendiri, begitulah asal mula endowment. Memurnikan Ri dengan cara ini saat ia berada dalam kondisi pencerahan memungkinkan tubuhnya untuk menelan dao surgawi bahkan lebih baik daripada kuali bermutu tinggi. Jika para makhluk abadi di alam abadi tahu hal seperti itu mungkin terjadi, mereka akan saling berlomba untuk menjadi yang berikutnya. Dion sama sekali tidak menyadari betapa beratnya jalan yang baru saja ia tempuh. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa bahkan dirinya yang dulu berada di puncak pun tidak berhasil menciptakan hal seperti itu.
Tanpa menyadarinya, ia telah melampaui versi dirinya yang bahkan belum ia ketahui keberadaannya. Kedua faktor ini bersama-sama membantu memfasilitasi yang terakhir. Pohon dunia menurunkan kewaspadaannya. Indranya tumpul, inangnya semakin menjauh darinya dan semakin dekat dengan surga. Pada saat itu, perlawanannya serendah mungkin. Sebagai alien di dunia ini, bagaimana mungkin ia berani menunjukkan terlalu banyak tentang dirinya di hadapan surga? Kalau tidak, ia akan ditolak dengan keras dan mendapat serangan balasan. Inilah kesempatan yang dimanfaatkan Dion untuk mencabut hama ini dari tubuh istrinya. Saat itulah abunya mulai melekat pada jiwa Ri. Dari luarnya yang kelabu, mereka mulai bersinar begitu terang sehingga mereka tidak lagi seperti abu, tetapi lebih seperti titik cahaya. Dion mengembuskan napas yang bahkan tidak diketahuinya. Meskipun ia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa istrinya tanpa keyakinan 100%, melihat tujuannya terwujud lebih baik daripada sekadar mengira-ngira. Abu jasad dan jiwa Ri melesat ke angkasa. Hujan emas turun, menghiasi wujudnya yang tak berwujud seolah menyambut seorang dewi. Proses penyempurnaan itu sungguh terlalu rumit. Dion menghabiskan waktu 6 tahun hanya untuk menulis satu formula pil ini. Mungkin bagi yang lain, ini waktu yang singkat. Namun bagi Dion, pil dalam penghalang fana semudah bernapas untuk dibuat. Hampir tidak ada pil yang bisa ia buat. Namun, karena Dion mengambil tugas itu, ia akan menciptakan tubuh yang paling sempurna yang dapat dibayangkan untuk istrinya. 9.000 bagian rubah langit tidak perlu dijelaskan. Ini pasti fondasi Ri. Sebagai kitsune, ini adalah garis keturunannya. Kontrol kuat terhadap elemen yang dimiliki rubah langit akan menjadi inti dari membangun kekuatannya lagi. 500 bagian kunpeng surgawi adalah tempat kejeniusan sejati Dion mulai bersinar. Dia tidak menggunakan darah kunpeng untuk memberi Ri ciri-ciri seperti ikan, tetapi menggunakannya untuk memodifikasi darah rubah surgawi dan membuatnya lebih kuat. Legenda kitsune dan perbuatan jahat serta ilusi mereka tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi, kunpenglah yang sangat kuat dalam ilusi dan kehendak air. Menggunakan aspek-aspek kemampuan mereka ini untuk memperkuat garis keturunan rubah surgawi sekaligus memperkuat afinitas unsur Ri sama saja dengan membunuh 2 burung dengan 1 batu. 300 bagian rusa surgawi dipilih dengan tepat demi jiwa Ri. Dion tidak bisa membiarkan Ri menjadi binatang buas sepenuhnya karena itu akan terlalu memengaruhi jiwanya. Namun, dia juga tidak memiliki darah manusia yang cocok dengan Ri. Satu-satunya solusi adalah menggunakan binatang buas yang merupakan pengecualian terhadap aturan dan memiliki kecakapan jiwa yang sangat kuat. Dalam hal ini, hanya ada 2 yang Dion ketahui, rusa surgawi dan macan kumbang mimpi. Karena fondasi Ri dibangun oleh binatang surgawi, pilihannya jelas. 100 bagian singa surgawi murni demi kekuatan tubuh Ri. Singa surgawi dikenal karena jalur kedaulatannya dan kultivasi tubuhnya yang luar biasa, terutama tulangnya yang kokoh. Kitsune adalah binatang tingkat tinggi, tetapi mereka akhirnya menjadi lemah karena tubuh mereka terlalu lemah. Tidak seperti binatang yang tumbuh lebih besar dengan kultivasi mereka, kitsune pada dasarnya adalah sisi dari beberapa telapak tangan dari awal kehidupan mereka hingga akhir. Rubah surgawi jelas jauh lebih baik dalam hal ini, tetapi mereka hanya rata-rata di antara binatang buas. Kekuatan mereka yang sebenarnya terletak pada pengendalian kehendak unsur mereka. Karena Dion ingin menebus hilangnya konstitusi tingkat dewa milik Ri, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuknya. Darah ini akan meningkatkan kepadatan tulang dan serat ototnya beberapa kali lipat, serta membantunya mendapatkan kembali jalur kedaulatan yang akan hilang saat menyerahkan pemerintahan Ratu Elfin. 80 bagian burung merak surgawi. Tidak seperti di dunia fana di mana hanya burung merak jantan yang dikenal karena kecantikannya, burung merak surgawi diperintah oleh burung merak betina. Bulu mereka dikenal sebagai mata langit, pola warna-warna yang indah akan membentuk mata pada bulu mereka yang indah. Bulu-bulu ini akan mampu mengumpulkan ki atmosfer untuk penggunaan pribadi mereka serta teknik mata. Dion tidak memiliki kemampuan untuk mewariskan teknik mata ini kepada Ri. Pada akhirnya, dia bukanlah dewa tanpa batas. Dia hanya bisa mewariskan semua kemampuan rubah surgawi kepada Ri, mengambil terlalu banyak dari garis keturunan lain akan berdampak buruk pada fondasinya dan menyebabkan penyempurnaan gagal. Namun, yang dapat dilakukannya adalah menggabungkan kemampuan untuk menggunakan ki atmosfer dengan kemampuan rubah surgawi untuk mengendalikan unsur-unsur. Jika digabungkan, efeknya akan sangat dahsyat. Terakhir, ada hamster surgawi yang terdiri dari 20 bagian. Dion sepenuhnya berfokus pada kemauan spasial mereka. Dia ingin menggunakannya untuk bahan bakar dan mengkatalisasi kemampuan kitsune hampa milik Ri. Meskipun ia ingin Ri menjadi Celestial Fox, mereka pada akhirnya tidak menguasai satupun. Celestial Fox sangat ahli dalam elemen, tetapi mereka hanya dapat dianggap beberapa tingkat di atas baik dalam setiap kategori. Mereka tidak akan pernah dianggap tak tertandingi dalam salah satu kategori.
Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 2058, terpisah. Karena alasan inilah Kitsune dianggap berevolusi dari mereka. Meskipun tubuh mereka lebih lemah, para jenius terbaik di antara mereka jauh lebih baik daripada rubah surgawi dalam mengendalikan elemen mereka sendiri. Maka Dion memutuskan untuk membersihkan segalanya dari garis keturunan rubah surgawi kecuali dua, ketertarikan mereka pada kekosongan dan ketertarikan mereka pada elemen air. Pada saat inilah sebuah siluet besar muncul di langit dan gemuruhnya mengguncang medan perang kuno. Sosok bayangan itu berdiri dengan 4 kaki, 2 ekor yang menyebabkan angin kencang bertiup kencang ke segala arah. Ki tampak mengalir deras ke arah sosok itu, seakan sedang membungkuk menyambut kedatangan seorang permaisuri. Pada hari itu, medan perang kuno tampak sunyi. Tak lama kemudian, awan-awan terpisah, memperlihatkan wujud binatang Ri. Seekor rubah ramping dan panjang lebih dari 100 meter terlihat. Keempat anggota tubuhnya penuh dengan kekuatan dan tenaga, serat ototnya yang halus bergerak-gerak dengan setiap gerakan kecil. Bulunya berwarna hitam pekat yang memancarkan cahaya biru gelap. Udara itu sendiri tampak bernapas dengan napasnya yang lembut dan ringan. Pupil matanya sungguh indah, dengan bola mata safir biru yang berkelap-kelip bagaikan bintang yang memikat mereka yang berada di bawahnya. Namun, ciri yang paling aneh adalah 2 ekornya. 1 ekor memancarkan kabut hitam pekat, sementara ekor lainnya memancarkan aura biru dingin. Setiap gerakan mengirimkan tornado energi yang melesat ke arahnya. Energi itu begitu berlebihan sehingga kepadatan Ki di area umum anjlok hingga setengahnya hanya dalam beberapa detik. Sepertinya aku sudah bertindak terlalu jauh. Dion mengusap hidungnya sedikit. Ada yang berbakat, dan ada pula yang menjadi istrinya sekarang. Dia hampir merasa kasihan pada calon lawannya. Dia mungkin hanya bisa menciptakan fenomena penyerapan Ki yang berlebihan jika dia mengedarkan Dever hingga batas maksimalnya, namun istrinya telah melakukannya dengan gerakan ekor yang santai. Dion tiba-tiba merasakan 3 tatapan tajam menusuk punggungnya. Dia hanya bisa terbatuk canggung, langsung tahu bahwa Clara, Madeline, dan Amporaela yang bertanggung jawab. Dia merasa terlalu bersalah untuk menanggapi ekspresi sedih mereka. Jadi dia mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Lihat itu, bukankah istri saudaramu luar biasa? Lihat dia pergi. Satu-satunya responnya adalah Clara berbalik menghadapnya dan menendang tulang keringnya. Ah, TSS. Dion meringis kesakitan. Aku terluka, loh. Ekspresi Clara berubah ketika dia melihat lubang di perut Dion masih ada. Tetapi mengingat apa yang telah dia lakukan, satu-satunya responsnya adalah tendangan lagi. Istri membunuh suami. Kenapa aku tidak tahu kalau hidupku adalah misteri pembunuhan romantis? Dia benar-benar tidak perlu berpura-pura kali ini. Tubuhnya sangat lemah dalam kondisinya saat ini. Hembusan angin sepoi-sepoi saja bisa membuatnya terhempas, apalagi istrinya yang merupakan seorang suprim. Tanpa sadar, dia batuk hingga mengeluarkan darah. Sial, apa susahnya bicara dengan orang sebelum bertindak? Apa kami terlihat seperti hiasan bagimu? Mati saja sana. Clara menendangnya lagi. Istriku, Dion tersenyum detil. Tolong jangan tendang aku lagi, aku benar-benar sekarat. Pada saat ini, Ri melesat turun dari langit bagaikan seberkas cahaya, menghantam dada Dion dan membuat pandangannya berenang. Melihat Ri aman dan sehat, perlawanan terakhir Dion telah sepenuhnya memudar. Dia hanya berhasil melihat wajahnya dan bahkan tidak menyadari semua perubahan lain pada wajahnya sebelum dunianya berubah menjadi gelap. Membakar jiwanya dengan paksa selama berhari-hari. Sudah merupakan sebuah keajaiban dia bisa bertahan selama ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak merasakan kehadiran Ratu Elvin lagi? Di dunia peri dan naga yang sudah dikenal, sebuah suara terdengar. Namun, tidak seperti suara Dion, suara ini sangat terarah. Kecuali untuk radius yang sangat kecil di puncak pohon dunia yang menjulang tinggi, gelombang suaranya tidak menembus tempat lain. Apalagi yang kau pikirkan? Koneksinya terputus. Jika Ri ada di sini, dia pasti sudah mengenali suara ini seperti punggung tangannya. Suara ini tidak lain adalah suara yang telah membimbingnya selama beberapa dekade, suara pohon dunia. Apa, kok bisa begini? Sudah kukatakan kepadamu berabad-abad yang lalu bahwa aku sudah selesai memprovokasi orang itu. Satu-satunya alasan aku setuju dengan rencanamu kali ini adalah karena kau bersumpah kepadaku bahwa dia sudah mati. Sekarang aku telah memprovokasi skala terbaliknya. Bukan kau yang seharusnya bertanya, akulah yang berhak mendapatkan penjelasan. Suara itu membeku, pohon dunia tidak pernah kehilangan kesabarannya. Bahkan, sulit untuk mengatakan bahwa ia memiliki emosi sama sekali. Ia hanyalah ramuan spiritual yang telah berevolusi melampaui batas spesiesnya. Emosi bukanlah perasaan bawaannya. Namun, ia baru saja meninggikan suaranya. Tetapi bukan itu yang benar-benar mengejutkan suara itu. Pria itu, ini tidak mungkin. Dia pasti sudah mati. Kalau tidak, menurutmu dia akan membiarkan semua yang terjadi di sini terus berlanjut? Dia pasti sudah membunuh kita semua. Dia masih hidup.
Hanya ada satu orang yang memiliki kehadiran itu. Dia hanya bereinkarnasi dan kehilangan ingatannya. Jika dia masih memiliki 1% dari kekuatan sebelumnya, aku akan tamat. Suara itu berhenti dan tiba-tiba mulai tertawa. Maksudmu, lelaki itu tidak lebih dari seorang anak kecil sekarang? Bukankah itu berarti aku bisa membunuhnya dengan pikiran biasa saat dia melampaui batas? Apa sebenarnya yang kau khawatirkan? Bodoh, pohon dunia akhirnya benar-benar marah. Menurutmu apakah dia membiarkan dirinya bereinkarnasi tanpa rencana? Dan bahkan jika dia tidak punya rencana, menurutmu apakah orang-orang sepertimu bisa membunuhnya bahkan jika dia adalah bayi yang baru lahir? Bahkan sekarang kamu masih tidak berani menyebut namanya dengan keras tetapi kamu ingin berpura-pura di depan kursi ini? Biar ku katakan sekarang juga, dengarkan aku dengan jelas. Aku tidak akan pernah melawan orang itu. Jika kau ingin mati, lakukan saja sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi Tanpa Nama Bab 2059, Bahagia. Kesadaran Dion dipenuhi oleh kegelapan. Dia tidak memiliki konsep waktu atau ruang, dia hanya merasa kenyataan itu cepat berlalu dan tanpa bentuk. Anehnya, dia merasa semuanya lebih jelas dalam keadaan ini. Rasanya sama sekali tidak seperti apa yang seharusnya dirasakan seseorang setelah membakar jiwanya. Menurut konvensi, seharusnya ada rasa gatal di dada dan kepalanya. Rasanya seperti jutaan kumbang mayat kecil merobek jiwanya, melahapnya untuk dikonsumsi sendiri. Pada akhirnya, jiwanya akan hancur dan jatuh, yang menyebabkan kematiannya. Namun, Dion tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali ia membakar jiwanya, ia juga tidak merasakan hal itu. Bahkan, seperti kali ini, ia mampu berjalan-jalan selama beberapa jam sebelum akhirnya jatuh koma. Selain itu, ia sebenarnya mampu menunggu selama beberapa hari kali ini. Jika Dion benar-benar memikirkannya, pembakaran jiwa seharusnya memiliki durasi yang jauh lebih pendek daripada pembakaran esensi darah. Meskipun kekuatan yang diberikan oleh pembakaran jiwa lebih besar, waktu yang dapat digunakannya secara proporsional lebih kecil. Sebelumnya, Dion mengabaikan hal ini. Bagaimanapun, ia sudah terbiasa dengan ketidaknormalan jiwanya. Bagaimanapun, ia memiliki satu-satunya jiwa bawaan kelas 4 yang pernah ada. Ia hanya berasumsi bahwa ini adalah produk lain dari hal itu. Sebenarnya, dia tidak sepenuhnya salah. Memang ada hubungannya dengan ini. Namun, kesalahannya adalah karena tidak menyelidikinya lebih lanjut. Dengan kata lain, bagaimana mungkin dia bisa disalahkan? Terakhir kali dia membakar jiwanya, dia membuat istri-istrinya khawatir selama 2 tahun. Jika bukan karena Clara, mungkin dia tidak akan pernah terbangun. Dan, jika bukan karena Nyawari yang terancam kali ini, dia tidak akan berani mengambil risiko ini, terutama mengingat situasi genting yang dialami dunia fana saat ini. Namun sekarang, dia samar-samar menyadari sesuatu yang istimewa. Tentu saja, jiwanya masih terasa lemah. Tidak. Tubuhnya sendiri terasa lemah. Dan ya, dia merasa lebih lemah daripada sebelumnya, bahkan termasuk pertarungannya melawan Osa. Namun, dia juga merasa seperti sedang meraih sesuatu. Tunggu sebentar, bukankah keseimbangan keabadian aktif? Sejak ia memperoleh konstitusi ini hanya kedua kalinya Dion mengaktifkannya dalam bentuk aslinya. Bagaimana Dion bisa menjadikan konstitusi yang tampaknya tidak pernah menanggapinya sebagai bagian dari rencana awalnya? Awalnya ia yakin akan berhasil tanpa konstitusi itu. Itu hanya bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan bahwa konstitusi itu aktif pada saat-saat itu, meningkatkan tingkat keberhasilannya. Namun mengapa itu diaktifkan? Kalau dipikir-pikir, dia juga belum pernah secara aktif meramu pil dengan tubuh Fajranya sebelumnya. Namun, jika dipikir-pikir, bukankah tubuh Fajranya sudah muncul dan bahkan mulai meniru gerakannya? Tunggu sebentar, bukankah rencana awalnya adalah untuk memurnikan pil bermutu tinggi dan bukan pil murni? Dia tidak ingin Ri menderita kesengsaraan. Meskipun itu akan sangat meningkatkan potensi dan kekuatannya, itu juga memberinya risiko kematian yang lebih besar. Keyakinan awal Dion terhadap keberhasilan tidak mencakup kesengsaraan pil sama sekali. Dia telah berencana untuk membatasi kadar pilnya dengan sengaja. Kapan? Pikiranku jadi kacau begini? Saat Dion tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ia merasakan perasaan nyaman yang tak tertandingi. Aliran energi mengalir ke dalam tubuhnya, memenuhinya dengan kehangatan. Pandangannya yang menghitam mulai jelas meski perasaan samar yang ia rasakan mulai makin jelas. Pada saat itu, erangan penuh gairah dan menggetarkan jiwa menyebabkan hati Dion bergetar. Suara tawa yang merdu bagaikan bunyi lonceng yang lembut menggema di telinganya. Apa yang kupikirkan, memberikan keperawananku kepada pria jahat untuk kedua kalinya. Penglihatan Dion masih perlahan pulih. Dia hanya bisa merasakan bayangan samar. Namun, dia yakin bahwa suara ini adalah suara Ri. Anda belajar untuk hidup dengan keputusan Anda. Suaranya terdengar agak dingin, tetapi tetap enak didengar. Dion yakin bahwa ini adalah Amporae. Dia tidak bisa menahan senyum. Amporae-nya tahu bagaimana cara menggodanya sekarang?
Apa salahnya memilihnya 2 kali? Dia pria yang hebat. Lihatlah dia, menyeringai seperti orang bodoh dalam tidurnya, kata Clara dengan nada meremehkan. Tawa kecil Madeline membuat suasana terasa harmonis. Saat itulah pandangan Dion cukup jernih untuk melihat pemandangan indah di hadapannya. Ada Ri, yang masih cantik seperti sebelumnya. Meskipun telinganya yang sedikit runcing sudah tidak ada, gigi taringnya yang menggemaskan bahkan lebih menonjol daripada sebelumnya. Rambutnya tidak lagi berwarna biru keperakan muda, tetapi lebih ke biru tua yang berkilauan di bawah sinar matahari. Bersamaan dengan itu, kedua pupilnya seperti mutiara biru, kontras dengan rambutnya yang gelap dengan cahaya lembut. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menungganginya. Bayangan dirinya yang berulang kali ditembus membuat Dion merasa puas dan nafsu yang meluap. Pandangannya menelusuri tubuh kencang wanita itu, tenggelam dalam kesurupan saat mereka sampai ke payudaranya yang bergelombang. Payudaranya tidak membesar, tetapi proporsinya yang sempurna dan elastisitasnya yang meleleh membuat Dion kehilangan kata-kata. Ketika tatapan Dion akhirnya bertemu dengan tatapan istrinya, dia tak dapat menahan senyum. Pada saat itu, kehangatan di hatinya benar-benar mengalahkan apapun yang terjadi di bawah sana. Berjam-jam kemudian, Ri bukan satu-satunya yang memiliki senyum bahagia di wajahnya. Melihat istri-istrinya tertidur nyenyak di sampingnya, Dion baru menyadari bahwa ia berada di kamar tidur utama di ibu kota medan perang kuno Kekaisaran Fana miliknya. Dengan kitab jiwa yang berada di pangkuannya, terus-menerus menyehatkan jiwanya. Dion memaksakan dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari tubuh telanjang para wanitanya dan memasuki kondisi meditasi. Ada banyak hal yang masih belum dia pahami. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2060, terbakar. Selain keanehan jiwanya setelah terbakar, ada juga misteri lainnya. Misalnya, alih-alih kembali ke tahap dasar sebagaimana mestinya, Ri justru maju ke alam penguasa. Jika hanya itu, mungkin Dion masih bisa menerimanya dengan mudah. Namun, Ri benar-benar memasuki alam penguasa 3 sisi dalam satu lompatan. Selain itu, karena Dion sengaja memotong jiwanya dari proses pemurnian, karena kultivasi gandanya dengan Dion, dia juga tidak begitu jauh dari sisi keempat. Tentu saja, alasan utama Dion melindungi jiwa Ri adalah untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan kegagalan. Dalam kasus itu, setidaknya ia akan mampu membentuk kembali tubuh untuknya. Selain itu, dengan melindungi jiwa Ri, ia juga mampu menjaga semua kontrak dengan binatang buas yang dimilikinya, termasuk para peri. Penjelasan sederhana untuk semua ini adalah kekuatan pil yang diperkuat 9 kali lipat. Dion percaya bahwa ini, bersama dengan fakta bahwa kesengsaraan berkali-kali lipat lebih kuat di medan perang kuno, menyebabkan hal ini. Meningkatkan pemurnian pil di atas tingkat tertinggi tidak hanya meningkatkan potensinya, tetapi terkadang memberinya kemampuan baru. Misalnya, ketika Dion memurnikan pil pembersih kultivasi, pil tersebut memperoleh kemampuan untuk tidak hanya membersihkan kultivasi, tetapi juga mengubah kultivasi ki seseorang menjadi kekuatan tubuh. Mungkin setelah mencapai tahap penyempurnaan ini, pil pemecah takdir mampu menyingkirkan kelemahan utamanya, yakni kehilangan kultivasi seseorang, dan bahkan menjadi mampu meningkatkan kultivasi seseorang juga. Karena itu, tubuh dan kiri masuk ke alam penguasa secara bersamaan. Selain itu, karena Dion melindungi jiwa istrinya, terobosan pemahaman yang dimilikinya yang menyebabkannya memasuki kondisi pencerahan yang mengatalisasi semua ini sejak awal terpelihara dan bahkan mungkin diperkuat. Akan tetapi, meskipun penjelasan-penjelasan ini terdengar masuk akal, Dion tidak dapat mengatakan dengan jaminan apapun bahwa penalarannya sempurna. Alasannya adalah metode penyempurnaannya. Dion mendapat ide untuk menggunakan tubuh manusia sebagai kuali karena masalah yang dihadapinya dengan masalah khusus Ri. Jika dia memurnikan pil itu terlebih dahulu, dan kemudian mencoba memberikannya kepada Ri, khasiat obat yang meledak itu kemungkinan akan membunuhnya sebelum pemurniannya selesai. Pada saat yang sama, Dion tidak punya kemewahan untuk perlahan-lahan memberikan saripati obat ini kepadanya karena pohon dunia akan mampu turun tangan dan campur tangan kecuali dia cukup cepat melakukannya. Metode Dion untuk memutus hubungan dengan pohon dunia berkaitan erat dengan pembersihan garis keturunan Elfin milik Ri. Jika dia tidak dapat menahan pohon dunia untuk tidak campur tangan hingga darah Elfin milik Ri dibersihkan, dia akan gagal. Namun, metode penyempurnaan baru ini menambahkan banyak variabel baru yang belum dapat diproses dengan pasti oleh Dion. Seberapa besar hasil yang disebabkan oleh metode penyempurnaan dan seberapa besar yang disebabkan oleh kualitas pil. Dan, seberapa besar potensi yang dimiliki metode penyempurnaan ini? Namun, yang Dion tahu adalah bahwa mustahil baginya untuk menggunakan metode pemurnian ini lagi kecuali ia membakar jiwanya sekali lagi. Bahkan bakat jiwanya dan cadangannya yang dalam tidak cukup untuk mencapai prestasi ini dalam kondisi normal. Dan begitu saja, daftar panjang masalah ini membawanya kembali ke titik awal. Apa yang sebenarnya terjadi dengan jiwanya?
Mengapa membakarnya tidak tampak seperti masalah besar sebagaimana mestinya? Tentu saja, ini agak berlebihan. Dion masih membutuhkan keperawanan Ri untuk pulih secepat itu. Dan saat ini, bakatnya hanya bisa ditandingi oleh istri-istrinya yang lain di alam fana. Bukannya dia punya persediaan keperawanan yang tak terbatas untuk diambil, dan bahkan jika dia punya, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun disitulah masalah lain muncul. Apakah dia benar-benar perlu mengambil keperawanan Ri kali ini? Jika dipikir-pikir lagi, terakhir kali dia membakar jiwanya. Alasan mengapa situasinya menjadi sangat buruk adalah karena butuh waktu lama untuk melakukan apa yang perlu dilakukan untuk menyembuhkannya. Selain itu, Sol Tome terlalu lambat dalam menyembuhkannya saat itu karena kultivasinya masih terlalu rendah. Namun, dua hal telah berubah kali ini. Pertama, solusinya diterapkan hampir seketika. Kedua, Sol Tome jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Tampaknya untuk setiap peningkatan kekuatan jiwanya, Sol Tome mengikutinya dengan peningkatan eksponensial dalam kekuatannya sendiri. Jadi disinilah inti permasalahan sebenarnya terletak. Seberapa besar masalah yang membakar jiwanya? Dan yang lebih penting, beranikah dia mengujinya? Bibir Dion melengkung. Tiba-tiba dia merasakan kesombongan yang meluap dari lubuk hatinya. Tak ada hal apapun di dunia ini atau dunia lainnya yang tak berani dilakukannya. Membakar. Tubuh Dion langsung ditelan oleh api putih yang samar. Perubahan mendadak itu membuat istrinya terbangun. Dion, apa yang kamu lakukan? Pikiran Ri menjadi kosong. Mereka pikir mereka sudah aman, mengapa dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang konyol lagi? Dion melambaikan tangan, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun, dalam hati, dia tidak bisa menahan tawa. Bukankah keempat orang ini hanya marah padanya karena menyembunyikan sesuatu dari mereka? Sekarang lihat bagaimana reaksi mereka saat dia mengungkapkannya di depan umum. Apakah ada perbedaan yang signifikan? Jiwaku terbakar, tapi tidak hancur seperti seharusnya. Apakah jiwaku cukup kuat untuk menahan kekuatan yang luar biasa? Atau ada alasan lain? Jangan khawatir, aku hanya sedang menguji sesuatu. Dion berkata perlahan, aku punya perasaan bahwa jiwaku berbeda. Aku telah menghabiskan hampir 200 tahun mencoba memahami apa yang berbeda antara jiwaku dan jiwa orang lain. Mengapa sesuatu yang pasti akan mati bagi orang lain tidak seperti ini bagiku? Ini adalah petunjuk pertama yang berhasil kupahami selama ini. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.